Maka yang banyak tampil adalah tidak ada karena semuanya Satu. tidak ada yang lebih besar terlihat atau yang lebih banyak terlihat. Oke. Bagaimana modus dengan data berkelompok? Maka modus data berkelompok memiliki rumus adalah modus sama dengan L ditambah, yaitu C dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Keterangannya adalah ya MO itu adalah modus, L itu adalah tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi contohnya. Ya, tepi bawah kelas ya, kita buat ya. L itu adalah modus. Ini kita contohkan nih. Pak, apakah ini berguna, Pak? Nanti saat kawan-kawan skripsian, nanti kalau memakai data kuantitatif, kalau di deskripsinya, nanti orang akan minta deskripsinya ke jumpa ini. Yaitu modus kata kelompok, ya, data kelompok, yaitu M modus sama dengan L ditambah C B1 bagi B. 1 tambah B2. Oke. Yang mana L ini kita sebut dengan apa? Tepi bawah kelas. Tepi bawah. Ya, yang memiliki frekuensi tertinggi. Ya, yang frekuensi tertinggi. Sedangkan C adalah kelas interval. Jadi kita tentukan tuh kelas intervalnya. Sedangkan B1 kita sebut dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi modus sebelum ya F mo dikurangi F mo N1. Apalagi B2. Ya, B2 yaitu F mo ya dikurangi F mo N tambah 1. N tambah 1. Kita lihat lagi. Contohnya, kita memiliki data, yaitu nilainya 15 sampai 31 ada 10. 26 sampai 36 ada 5. 37 sampai 47 ada 6. 48 sampai 58 ada 4. 56 sampai 61 adalah 70 sampai 80 ada 11 dan 81 sampai 90 ada 6. Maka kelas yang mengandung modus adalah kelas ke-6. Kelas ke-6. Kelas yang mengandung modus adalah kelas yang ke-6. Mana kelas ke-6? 70 sampai 80. 70 sampai kelas yang mengandung modus adalah kelas ke-6. Mana dia? 11, Pak. Kenapa dia mengandung modus? Karena frekuensinya 11. Maka hasilnya ya adalah tadi ya tadi tepi bawah frekuensi ya yang telah kita apa? Tadi yang telah kita Hasilnya tertinggi. ya tepi bawah yang frekuensi tertinggi. Mana tepi bawahnya? 70 sampai 80. Berarti ya kelas modus adalah yang kelasnya 70 sampai 80. Yang dimasuk tepi bawah itu adalah ya ini tepi bawah. Ini tepi atas. Ya ini tepi bawah nih ya, ini tepi atas. Nah, jadi kalau orang mana tepi bawahnya? Berarti yang 70. Mana yang tepi atasnya? 80. Nah, dia mengatakan tapi tepi bawah itu bukan langsung kita memper 70. Tepi bawah itu dalam hakikat statistiknya kita kurangi 0,5. Berarti kita mendapatkan nilai L berapa? 70 kurang 0,5.
Kenapa? Karena ini bukan kita masukkan ini kan range kita. Tapi kita mulai dari sini. Maka kita kurangi dia 0,5, maka dapatlah nilai tepi bawah. Yaitu berapa L-nya? 69,5. 69,5. Pak, ini kan di tepi bawah nih Pak, di tepi atas. Iya, tapi tidak kita masukkan sebagai nilai tepi bawah. Tapi batasannya baru. Kapan kita mendapatkan nilai tepi bawah? Setelah kita kurangi 0,6. Berarti nilainya adalah 6,95. Oke. Kelas interval lagi, kelas interval. Kelas interval. Kita lihat kelas interval kita. Yaitu C. Ya, C. Nah, dapatnya nilai C kita berapa di sini? Berapa di sini? Ya, berapa? Yang paling banyak dapatnya? 11. Contohnya. Ini kita abaikan. Karena ini bukan 11. Berapa ini? Harusnya ini 10 nih. Ya, kan? Harusnya ini 10. 11. Maka dia dapat nilainya nanti adalah nilainya 11. Oke, contohnya. Kenapa kita dapatkan nilai C-nya itu 11? Kenapa? 37 sampai 47. Coba kita hitung. 37. 8, 39, 40, 1, 43, 44, 45, 46, 47. Berapa? Nah, yaitu nilai interval itu adalah nilai interval itu adalah kita uraikan nilainya, kita lihat berapa panjangnya. Nah, maka kita sebut dengan nilai interval. Berarti C kita berapa? 11. Oke, kita lihat lagi. Tepi bawah ya yang sebelumnya dan sesudahnya. Oke, kita lihat. Ya, ini frekuensi ya. Frekuensi. Bagaimana cara mencarinya? Nih di sini. 11. Frekuensi modus kita berapa? Ada 11. Berarti apa? F mo. Apa namanya F mo tadi? Frekuensi mo dikurang F mo sebelumnya. Berapa? F mo sebelumnya. Ini F mo kita nih. 11. Dikurang F mo sebelumnya. Adalah ini sama bisa kita buat adalah bisa ini adalah itu B1 sama dengan 11 kurang 8 sama dengan apa tadi? 3. Oke. Ya, modus itu penting. Kalau media itu gampang carinya. Media itu gampang, min itu gampang, tapi modus ini agak belibet lah kita cari-carinya ya. Oke. Lagi B2. Frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi modus sesudahnya. N tambah 1 adalah sesudah. Nah, berarti B2 sama dengan apa? 11 kurang berapa? 5. Berarti kita mendapatkan B1, B2-nya adalah 3 untuk B1, 5 untuk B2. Sehingga kita dapatkan rumusnya. Dapat B1, dapat B2, dapat L, dapat C. Maka tidak kita masukkan lagi, yaitu modus sama dengan L. Berapa L-nya tadi? 69,5 ditambah. C-nya berapa? 11. Dibagi. B1-nya berapa? 3 ditambah 3 tambah 5 sama dengan 69,5 ditambah. Nah, selesaikan dulu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini lagi nih. Nih, ada lagi nih. 11 dikali 3 berapa? 33. Dibagi 8. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya?
33 bagi 8. 6 koma 4,1. Berarti 69,5 ditambah 4,12 hasilnya adalah berapa? Berapa hasilnya? 73,625 ada di atas tuh. Berarti nilai modus ya, nilai modus kalau dalam data berkelompok ya, yang banyak jumpa atau yang bisa kita estimasi yang banyak hadir adalah nilainya 73,625. Oke. Faksi lagi sedikit soal. Ya, belum hapus. Data kita, pokok datanya. Oke. Nilai frekuensi. Ini pokok kelasnya. Pokok kelas ya. Kelas 1. 11 sampai 16. Frekuensinya 7. Kelas 2. 17 sampai 17. Berarti ini Bapak masukkan 32. Nilainya 11. Ya. Ketiga. 33 sampai 38 12. Oke. Cari modusnya. Oke, kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama. Pak ingin fondasinya, kalau mengerti ya, fondasinya mengerti. Berarti kelas modus kita atau frekuensi modus kita berada di kelas mana? Frekuensi 12 kelas 3. Kelas 3. Berarti frekuensi modus kita dapat dulu F mo. Nah, terdapat di kelas 3. Oke. Sekarang kita mau cari lagi yang namanya itu tepian bawah. Tepian bawah berarti kita melihatnya dari kelas modus. Kelas modus ada di kelas 3 atau frekuensi modus ada di kelas 3. Nah, tepian bawahnya berarti rumusnya apa? Nilai bawah dikurang 0,5 ya. NB kurang 0,5. Nah, itu dengan tepian bawah. Berarti L-nya berapa? NB ini nilai bawah ya, ini ya. Nah, nilai bawah yang terdapat pada frekuensi modus. Berarti L sama dengan berapa? 33 kurang 0,1 Deva. Kita tulis Deva. Berapa hasilnya? 32,5. 32,5. Oke. Sekarang kita cari kelas interval KC. Berapa kelas intervalnya hitung? Hitung. 11 itu masuk kan? 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ini ada 6. Ini 6 enggak? Berapa? 17. 18. 19. 20. 15. Ini salah Bapak nih. 16. Harusnya 22 salah Bapak ya. Salah. Oh, Berapa? punya ikonnya. Nah. Nah, berarti intervalnya adalah Tapi kalau Bapak letakkan ini 32. Nah. 32. Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana?
Nah, jadi sebenarnya kelas interval itu bukan dilihat dari masing-masing nilai, tapi di mana frekuensi modus, di situ kita lihat kelas intervalnya. Frekuensi modus kita di mana? Di kelas Kelas 3. Berarti inilah kita lihat jaraknya. Ini yang kita sebut dengan kelas interval. Maka dalam kegiatan modus data kelompok kita fokus pada kelas modus kita. Berarti yang kita ambil di sini. Contohnya di sini tadi. Ya, 15 sampai 31 berapa? 11. Itulah. Dan nambah masuk. Sedangkan interval kita adalah 11. Berarti yang dipusat di sini. Plus 6. Ya, plus 6 adalah 70, 71, apa? Berarti dihitung nilai untuk kilonya. Dari kelas modusnya saja kita lihat. Oke, berarti C-nya 6. Ini 6. Iya. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita cari P1. P1 apa tadi? Frekuensi modus dikurangi frekuensi modus sebelum. Berapa nih? 12 kurang 11. apa dia? 1. 1. Sekarang kita sekarang dia kan sudah jadi Bawah. kelas terakhir. Ya. Sekarang kita B2 kelas modus dikurang kelas modus sesudahnya. Berapa sesudahnya? Nggak ada. Berarti kita anggap 0. Berarti B2 sama dengan berapa? 12 kurang Kurang 0. Berapa 12 kurang 0? Jangan sampai titik ya. 12 kurang 0 min 12, Pak. Salah. 12. Disinilah kita dapatkannya. Berarti kita cari rumusnya adalah MO sama dengan berapa? L ditambah C dikali B1 bagi B1 tambah B. Oke. TP bawah kita berapa? 32,5 ditambah 6 dikali 1 dibagi 1 tambah 12. 1 tambah 1 tambah 2. Oke, cari 32,5 ditambah 6 bagi 13. Berapa hasilnya? 6 bagi 13. 32,5 ditambah 0, berarti hasilnya adalah berapa? 32,9. Ini nilai modusnya. Ini nilai modus. Jadi kita jadi perempuan jangan suka di modus karena kita sudah belajar mencari modus. Oke. Ada pertanyaan silakan. Biasanya nanti kalau nanti kawan-kawan udah di akhir-akhir nih, ya kita kan sudah SK penggabung sudah keluar, jadi teman-teman besok sudah resmi menjadi Universitas Abdurrahman ya. Nanti akhir-akhir cerita nanti mau skripsi, ini akan ada nanti di toolsnya. Kalau pakai data kuantitatif, berarti besok teman-teman wisudanya sudah menjadi mahasiswa Universitas Abdurrahman. Insyaallah hari Kamis. Penyiaran SK-nya. Dan kawan dan kakak-kakak yang hari ini mau tamat juga tamatnya pakai ijazah. Senang? Senang. Oke, ada pertanyaan modus nih. Jadi kalau sudah mengerti tentang modus, jangan sampai kena modus ya. Paling banyak wanita kena modus. Kenapa? Wanita itu lemah di telinga. Laki-laki lemah di mata. Maksudnya
laki-laki kalau lihat cewek cantik, cewek seksi, maka dia akan keluar semua dalam sakunya. Tapi wanita kalau dipuji-puji, didengarkan dia cakap, ya didengarkan dia bicara panjang kita dengarkan, lalu kita puji-puji, sejelek-jeleknya pun orang kalau sering muji dia dengarkan dia bicara pasti dia jatuh cinta. Ah, tuh ya, sampai situ Pak, cuma just kidding saja ya. Jadi dalam konteks psikologinya laki-laki lemah di mata, perempuan lemah di telinga. Artinya cara mendekati perempuan itu cukup dengan didengarkan saja dan dipuji kasih duit. Belum tentu kasih duit. Nanti sebentar aja itu. Itu sama seperti dia kena hipnotis. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Apa modus itu, Halimah? Modus. Apa modus itu? Nanti Halimah kena modus nanti. Frekuensi, Pak. Frekuensi ya frekuensi. Itu data yang sering muncul dalam sampel yang kita teliti. Ya, ini kita sudah bukan lagi sampel populasi, kita sudah pakai pemusatan data. Oke, kita lanjut. Median lagi. Apa tadi median? Nilai tengah. Dalam medial ini kita akan menggunakan rumus kuartil, desil, dan persentil. Pembedanya hanya pada nilai pembagi. Nah, kalau kuartil pembaginya, kalau median pembaginya ada dua. Kuartil pembaginya ada 4. Nah, maka kalau ada Q1, Q2, Q3, Q4 itu berarti kuartil. Desil pembaginya ada 10 desimal. Nah, berarti dibagi 10. Coba desimalkan ini. Ya, berarti 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Persentil atau persentil dibagi 100. Nah, ini dulu. Ya, harus paham. Median dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Oke. Ini rumusnya. Ini ya, rumusnya. Untuk rumus median, ya, kita mendapatkan rumusnya adalah median L2 ditambah C dikali, yaitu bagi N2 dikurang N2 dibagi 2 dikurang ya data frekuensi ya dibagi frekuensi median. Nah, ini gak banyak nih. Ada lagi kuartil ya Ki ya 1. Nah, ini kita nggak bicara, kita fokus kepada median saja. Apa itu median tadi? Terusnya coba hapus ya. Kita akan bicara median. Nah, dalam statistik nanti yang cuma dimunculkan biasanya median saja, nilai tengah. Nah, kalau nilai tengah dibagi dulu, apa gunanya nilai tengah nanti? Melihat bagaimana kecondongan data tersebut. Kecondongan data tersebut di mana dia berlabuh. Ini tengah nih. Jadi kita lihat nih, dari tengah nih kita lihat nilai maksimal, nilai minimalnya. Ternyata dia berada di mana? Apakah nilai mediannya ada di nilai maksimal dekat menuju ke nilai maksimal atau menuju ke nilai minimal? Kalau dia menuju ke nilai maksimal, berarti kita anggap perannya itu kemungkinan besar. Kalau dia menuju nilai minimal, perannya kemungkinan kecil. Oke, kita lihat. Rumusnya adalah median data kelompok nih ya. Kalau data single kan paham kan? Kita urutkan mereka semuanya, kita bagi 2. Ya, kita cari tengah-tengahnya. Kalau dia ganjil bisa dapat. Tapi kalau dia genap, kita lihat di mana yang tengah pasti 2 tengah-tengahnya kan? Kita bagi 2 itu. Sekarang kita data kelompok yaitu L2 tambah C dikali N bagi 2 dikurang sigma F per
frekuensi median. media. Nah, oke. N itu banyak data. N2 itu tepi bawah kelas median ya. Tepi bawah kelas median. F ini sigma F 2 ini adalah frekuensi kumulatif kelas median sebelumnya ya. Nah, F adalah kelas median. Oke, kita lihat contoh soal. Contoh soal ya masih tadi. Oke, data kita adalah median ada di data. Nah, caranya gampang. Ini kan 50. Tadi apa? Median itu dibagi 2. Persentil dibagi 100. Desil dibagi 10. Kuartil dibagi 4. Kita mencari median. Maka total frekuensi kita adalah 50. Nah, dibagi 2. Berarti kelas median ada pada frekuensi 25. Gimana dia? Gimana dia? Hitung. 10 ditambah 5 berapa? 17. Ditambah 6. 21. Ditambah 5. Nah. Lagi. 10 tambah 5. Tambah 6. 21. Tambah 4. Nah, kita mendapatkan frekuensi median kita FME adalah 25. Berarti di mana kelasnya? Mana kelasnya nilai 25? Ada di kelas 4. Berarti kelas 4 inilah yang disebut dengan nanti frekuensi median. Jadi kita mendapatkan F adalah berapa? 4. Nah, karena dia dibagi 2. Maka dari sini kita cari dulu. Nah, dan rank data ya adalah rank data atau rentang data median ada pada berapa nilainya? Berapa nilainya? Berapa nilainya? 48 sampai 5 lah. Oke, kita garis bawah itu dulu. F-nya adalah 4. Rank datanya adalah 48 sampai 5 lah. 5. Oke, kita lihat lagi tadi rumusnya. Yaitu L2 ditambah kelas interval dibagi jumlah data bagi 2 dikurang apa? Sigma F 2 dibagi frekuensi median. Oke, banding 4. Sekarang kita cari lagi. Biasanya yang namanya L itu adalah kelas tepi bawah. Ya, yang namanya L itu tepi bawah. Nah, di sini kita lihat. Ini nilai terkecil di kelasnya, ini nilai terbesar. Mencari nilai tepi bawah adalah nilai bawah dikurang 0,5. Oke, berarti L2. Kenapa Bapak sebut L2? Karena dia median yang dibagi 2. Oke, sama dengan berapa? NB dikurang 0,5. Sehingga menghasilkan apa? 48. NB itu apa tadi? Bukan balance ya. Terus batu. Nilai fokus dulu 5. Nanti 5 kena median, nanti itu median. Apa median tuh? Saya lupa tadi saya ingat apa. Median itu data yang apa? Data yang berada di tengah-tengah. Setelah kita uruti dari terkecil sampai terbesar. Ini pengurusan datanya. Pusing kepala kan? Jadi statistik. Belum pusing. Ya, dikurang 0,5. Berarti kita dapat nilai frekuensi tepi bawahnya adalah berapa? 47,5. Oke, sama. Kita lihat di sini.
Di mana tadi kelas frekuensi median? Di 48 sampai 58. depan. Nah, berapa range-nya? 11. 11. Jadi kita dapat C-nya 11. 11. Pak, perlu nih, Pak. Perlu. Pokoknya pondasinya kita tegakkan dulu. Ya, sama kayak rumah. Kalau pondasi udah tegak, perlu nggak perlu nanti. Kan banyak nih sekarang nih, orang buat rumah, tapi kan nggak dulu dunia. Tapi katanya perlu tetap katanya kan. Oke, kita lihat lagi. N. N kita berapa? N-nya Apa beda frekuensi dengan N? Apa beda frekuensi dengan N? kalau frekuensi di jumlah konsumennya. Frekuensi itu adalah banyak kejadian dalam satu peristiwa. Kalau bahasa fisikanya, banyak kejadian dalam satu peristiwa. Contohnya nih, 59 sampai 69. Banyak kejadian adalah 8. Itu frekuensi. Sedangkan itu adalah jumlah data. Berarti jumlah data itu adalah berapa jumlah data kita? Total frekuensi. Jadi total frekuensi N ini kalau data berkelompok adalah sigma F. Sama dengan sigma F. Berarti N kita berapa? Berapa N kita? 50. Kenapa 50, Pak? Ya, data kita jumlahnya 50 semuanya. Tapi karena kita bukan single data, saya bingung. Kita aja satu bawah sigma frekuensinya. 50 berarti N-nya 50. Oke. Kita sekarang mencari lagi. Ya. Sigma F kita. Ya, sigma F kita. Nah, apa itu sigma F kita? Ya, di sini kita dapatkan nilainya 21. 21. Nah, apa tadi? Sigma F2 itu apa tadi? Kelas median. Apa tadi? Ada nyatat? Ada nyatat nggak? Nah, apa? Dikurangi dengan nilai berapa? Sehingga dia dapat 21. Nah, apa artinya? Yaitu sigma ya frekuensi kita, berapa sigma frekuensi kita kurangi 9. Nah, kenapa dia dapat 21? Kita lihat. Ini berapa semuanya jadi? Ini berapa? 10 tambah 15 tambah 1 tambah 4 25. Nah, kalau sini kita hitung lagi. Sini berapa? Sini berapa? 6 tambah 11 berapa? 17. Tambah 5. Tambah 5, Pak. Ya. Enggak tahu lah, Mbak. Tambah 8. 17, 25. 25. Jadi cara mencarinya adalah nilainya itu kita lihat dari bawah. Ya, di sini nilainya. Maka letaknya adalah kenapa dia 21? Ini 6 tambah 11 tambah 8. Sini adalah 25. Ini juga 25. Maka sigma ya media itu adalah ya frekuensi median ya dikurangi frekuensi median N transaksi. Sekarang bingung kami, Pak. Bagaimana? Tadi Bapak bilang kelas median ada di 25. Oke. Sekarang perdebatan itu 10, 5 tambah 6 tambah 4 hasilnya berapa? 25. Kita lihat ya 8 tambah 11 tambah 6
Hasilnya berapa? Karena dia ada pada nilai yang tidak ganjil tapi genap, maka ya 4858 dan 5969 berpotensi menjadi kelas median. Tapi karena kita ambil kelas bawah, ini kan kesini nih 4858, 5969 kan berpotensi kelas median. Tapi kayak kita ambil kelas bawah berarti di sini kita ambilnya. Berarti range-nya kan 48, 58, 59, 69. Ah, berarti yang mana yang paling rendah? 48. Jadi kita ambil di sini untuk L-nya. Sedangkan untuk kelas mediannya, ya untuk frekuensi median, sigma mediannya, terpaksalah kita memperlakukan keadilan. Yaitu dari sini kita itu 8, ini kan masih kelas median sebenarnya nih. Tapi karena kita mau ambil kelas bawahnya, kita pala 8. Ini yang 50 nih, yang genap-genap ini biasanya buat susah kita. Ya, genap-genap ini. Makanya Blackstone suka yang ganjil supaya mudah menilai. Nah, maka kalau di sini 6 tambah 11, 17 tambah 8, 5 lah, 25. Berarti tapi apa? Kelas median, frekuensi median dikurang median sebelumnya. Berarti di sini 25 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 21. Nah, untuk menyeimbanginya, ya kalau kita letakkan dia di sini nggak masuk, nggak matching, nggak adil kita. Ya, 25 dikurang 6. Berapa 25 dikurang 6? Adil kita. Hal kelas 5 juga kelas median. Tapi karena kita cari tepi bawah yang 48. Nah, untuk mematchingnya kita ambil di sini. Ini 25, kita kurangi sebelumnya. Berarti apa? 4 sigma F 21. Sigma F median 21. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus. Kalau nyerah bilang nyerah ya, kita selesaikan kuliah kita. Selesai lagi. Oke, kita lihat. ME sama dengan berapa nilai bawah kita? Berapa nilai bawah kita? 4. Ini ya, duanya artinya median ya. 47,5 ditambah berapa nilai interval kita? 11. Dari mana kita tahu? Ambil aja, pilih aja. Ya, pilih saja. Ya, pilih saja. 11 dikali berapa jumlah data kita? 50. 50 tuh 50. Berarti 50 dibagi 2 dikurang. Nah, dikurang berapa? 25 kurang 2 kurang 21. Ah, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 4. Hasilnya 4. Nah, 25 dikurang 21. Hasilnya 4. Tadi kan di rumusnya adalah sigma F dikurang frekuensi dikurang sigma median dikurang sigma frekuensi median dikurang sigma. Nah, nih. Itu 25 dikurang 21. Dan kita 4. Dibagi berapa? Nah, nih. 4. Nah, salah nih. Ini masih sigma 21. 21 dibagi berapa? 4. Ya, karena kita dapat ini. Ya, sigma F bagi R3. Oke, kita masuk lagi rumusnya. ME sama dengan 47,5 tambah 11 dikali 25 kurang 2 per 4. Berarti ME sama dengan berapa? Ini kita kurangin aja dulu.
Apa nih dapatnya? 47,5 ditambah 11 dikali 4 bagi 4. Berarti sama dengan ini satu. Habiskan di 47 1 dikali 11 berapa? 11 Berarti 47,5 ditambah ditambah 11 berapa hasilnya? 8,5. Inilah nilai median kita 58,5 nilai median kalau kita memakai data kelompok. Tapi kalau kita pakai datanya single enak nyarinya. Ya, data kelompok. Nah, yuk kita jadi sama-sama lagi. Pak lagi data aja. Kelasnya oke, 1 10 sampai 20 nilai. Modusnya F-nya 6. 2. Ya, 2 1 sampai 3 1. Anggap 10. 3 ya, anggap 40 sampai 50. Artinya 7. Oke. Kita lihat di sini. Ini contohnya kelas 1 nilai 10 sampai 30 ada 6 yang memiliki. Nilai 21 sampai 31 ada 10 yang memiliki. Nilai 10 sampai 50 ada 7 yang memiliki. Nah, kalau kamu ada yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh di dunia ini untuk apa? Ibadahnya. Karena yang boleh menyuruh kita adalah yang memiliki kita, ya. Oke, kita lihat. Di mana kelas median kita? Di mana kelas median kita? Ini kita coba dulu. Di berapa jumlahnya semuanya? 16 tambah 7. 6 tambah 10 tambah 7 berapa jumlah semuanya? 23. Fokus dulu, fokus. Jangan terpengaruh dengan suasana di luar. Walaupun di luar lagi apa ya? Hari ini lagi apa namanya? Kan di Shopee itu ada 4.4. Boleh ikut? Lebih gengsi Bapak lagi. Oke, kita lihat. Dalam mencari kelas modus adalah jumlah data dibagi 2. Berarti kelas modus yaitu N bagi 2. Sama dengan berapa? 23 dibagi 2. Berapa hasilnya? 23 bagi 2 11,5. 11,5. Oke. Kita lihat di sini. Median ya bilang lah. Kelas median. Ah, 11,5. Di mana letaknya? Di situ Nah, tadi kan ini kan enggak ini kan genap jumlahnya. Nah, ini kan ganjil nih. Nah, di mana letaknya? Di kelas berapa letaknya? Kita lihat 6 ditambah 11 berapa? 16. 16. Di kelas ini nggak mungkin ada. Karena di kelas ini sampai cuma 6. Sedangkan di sini dimulai ada 11,5. Di sini letaknya adalah sudah di angka berapa? 20-an. Berarti kelas median ya, di kelas 2. Kelas 2. Wah, dari mana menentukannya? Sini aja kita lihat. Kalau di sini nggak sampai 11,5, berarti di tengah-tengahnya sini. Kalau ini kita berlebih. Ya kan? Antara 0 sampai 16 di sini kan? Ini kan antara 0 sampai 16 di sini. Ya kan? Betul nggak? 0 sampai 16. Nah, berarti dia ada di sini.
Antara 10 sampai 31 berarti mediannya. Ya, antara 10 sampai 31. Nggak mungkin di antara 40 sampai 50. Atau nggak mungkin di antara 31 sampai 50. Nah, di sini tidak. Kenapa? Karena kita lihat frekuensinya 11,5. Berarti sini kita mulai 0 sampai 6 di sini, 7 sampai 17 di sini. Di sini. Nah, di sini. Nah, oke, kita lihat. Oke. Kelas modus kita ada pada kelas 2. Karena kita tidak ada lagi yang namanya itu keraguan, karena data kita ada terganjil, maka pasti kelas modusnya terus ada di 21 sampai 31. Oke, kita cari lagi. Karena kita terus teman-teman lupa. Kita cari L tepi bawahnya. Kelas tepi bawah median. Berarti mana dia nilainya? NB kelas median dikurang 0,5. Nah, di mana nilai NB-nya? Di mana nilai NB-nya? 21. Ini nilai NB-nya. Berarti NB dikurang 0,5. Berarti 21 dikurang 0,5. Tepatnya berapa? 20,5. Oke. C-nya lagi. Berapa C-nya? Fokus sini. Fokus sini. Nah, walaupun sini beda. Nggak usah kita pikirkan. Kita fokus di kelas median kita. Berapa? 11. Oke. Ya, N kita berapa? 23. Berapa? 23. 23. Oke. Saya berapa nilai ya? Berapa nilai sigma F kita? Sigma F median kita berapa? Karena kita nggak pakai ada 2 kelas median. Tapi kan ada 2 kelas median. Tapi karena paling bawahnya 48, kayak kita pakai 48. Maka kita fokuskan saja cuma ke 10. 10. Ini berapa nih? 16. Ini tambah sini 23. Nah, di sini. Berarti apa? Berapa akhirnya? 11,5 dikurang 6. bukan negatif 1. Berarti 11,5 dikurang ke 6. Berapa persennya? 5,5. Kok itu, Pak? Sama kayak tadi. Kan nilai median kita 11,5. Tadi kan nilai median kita adalah 25. Dikurangi nilai sebelum. Nah, kalau tadi kan 2 tuh. Di sini 25, di sini 25 pula. Nah, kita pakai di sini untuk mengimbangi yang tadi. Kalau ini cukup. Kita letakkan di sini dia pasti 25, 11,5 di sini. Ya kan? Ini kan habis 10. Di sini kita kurangi sebelumnya. Ya, kita kurangi sebelumnya. Berarti 5,5. Nah, kita masukkan lagi. Yuk, masukkan berapa nilainya? Median sama dengan berapa? L-nya berapa? 20,5 ditambah 11 dikali dikali berapa? 23 dikurang 6. F kuadratnya. Kan nilainya kita nih. N2 bagi 2 dapat 11,5. Nah, dikurang F sigma F median. Sigma F median berapa? 5,5 dibagi 4. Oke. Sama dengan oke. 20,5 ditambah 11. Oke. Kita kurung dulu. Nih kurung. Berapa? 25 dikurang 55. 23 dikurang 5,5. 23 dikurang 5,5. 18,5. 14,5 dibagi 4. Oke. Berarti sama dengan 20,5 ya. 11 dikali 18,5 berapa? 11 dikali 18,5 berapa?
203,5. 203,5. Berapa? 203,5. 3,5. Koma 5 dibagi 4. Berapa dia? 50. 50. Jadi 20,5 ditambah 50,87,5. Ini sama dengan berapa hasilnya nih? Berapa hasilnya? 71,75. Berarti 71, koma. Oke. Sekarang kita lihat tadi kelas median kita. Kalau kita runut di sini, ini sampai 50. Di sini sampai 7. Gimana tak salah ya? Bagi itu tuh orang bagi. Nah, bagi berapa harusnya? Bagi berapa tadi? Hah? Bagi berapa? Nah, di sini salahnya. Nah, ini kan kelas median kita berapa tadi? 10. Masalah kan diam-diam semuanya. Berapa? Mana ada begitu? Nah, kan ya, ini 10. Nah, kita ulangi lagi, Bapak. Kita aja, Bapak kan diam semuanya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, Pak sengaja buat salah-salah dulu. Fokus nak nih kawan-kawan ini. Nah, oke. Jadi 20,5 ditambah 11. Ini berapa nih? 18,5. 18,5. Oke. 18,5 per 10. Oke. Kita kali 11 kali 18,5 berapa? Salah, Pak. 18,5 tuh, Pak. 17,5. 11,5 lagi. Ya, Bapak percaya aja lah. Kalau kalkulator kan 17, 5. oke. 11 kali 17,5 berapa? 55. 55. 192,5. Berapa? 192,5. 100 berarti 20,5 ditambah 192,5 per 10. Berarti sama dengan itu 20,5 ditambah 19 berapa? 2 berarti sama dengan berapa? 213. Berapa nilainya? 192. Berapa nih? 11 kali 7,5 berapa? Itu udah dibagi ya, Pak. Ya ada Bapak bagi sebelum berapa hasilnya ini? Udah dibagi, Pak. 21,3. Berarti 39, 39,30. cuma 75. 75. Ini kan 19,25. Ini berapa? 19,25 kan? Pak, 39,25. Lihat nilai median. Ini nilai mediannya ada di mana? Di 40. Ini letaknya. 40 sama ini. Ya, di sini. 20,5. Oke. 39,75. Mana tuh Pak? Ya, antara ini letaknya. Ini begini Pak. Karena di sini kan dari 6. Baru 10. Menuju ke sini. Nah, kita hitung tengah-tengahnya berapa? Ternyata nilainya ada pada 39,75. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Udah pusing? Oke, keunggulan media tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Mudah dimengerti dan mudah dihitung, baik dari data tabel berkelompok maupun data berkelompok maupun data berkelompok.
juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. So, kawan-kawan, misalnya apa beda kualitatif dengan kuantitatif itu biasanya positivisme, menguji pengaruh dan korelasi. Sedangkan kualitatif itu biasanya adalah melihat keadaan sebenar-benarnya dan kita ceritakan. Tadi Bapak contohkan, ini median nih. Ini median, ini ada nilai maksimal, ada nilai minimal. Di mediannya ini letaknya di mana? Apakah condongnya ke nilai maksimal atau condongnya ke nilai minimal? Salah. Median itu pasti di tengah letaknya. Di tengah letak median itu ya. Tapi kita lihat min. Nah, contohnya gini. Ya, ini 1 sampai 100. 1 sampai 100 ini berapa tengah-tengahnya? 50. Ini adalah disebut dengan Median. median. Nah, kenapa perlu nilai min? Nilai rata, kita mulai nilai rata kita. Apakah nilai rata-ratanya ada di sini? Kalau nilai rata-ratanya ada di antara 50 sampai 100. Berarti dia memiliki peranan yang cukup besar. Tapi kalau nilai min-nya ada antara ini, nilai min-nya. Nah, ini perannya berperan kecil. Ini berperan besar. Misalnya disebut dengan statistik deskriptif. Kelemahan median hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kalau datanya ribuan, datanya ratusan ribu, capek kan? Dihitung bukan berdasarkan nilai data, tapi berdasarkan jumlah data yang sehingga sulit disajikan sebagai ukuran pusat untuk mengambilkan kumpulan datanya. Ini kelemahan-kelemahan aja. Artinya kelemahan kita capek kalau kita pakai manual. Oke. Dari rata-rata polar, ya rata-rata polar itu biasanya kutub, ya kutub kita saja nanti. Oke. Minggu depan kita bicara